Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika Eratosthenes. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2D dari program studi pendidikan matematika FKIP Unsika. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rizky dengan NPM 21106331052. Perkenalkan, saya Melisa Gupi dengan NPM 2110310300073. Perkenalkan, saya Muhammad Giovanni Eka Syaputra dengan NPM 2110631050080. Perkenalkan, saya Rahni Sarofa dengan NPM 2110631050095. Nah, gimana? Udah kenalkan sama pematerinya? Yuk, kita langsung saja ke topik pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama ada biografi Eratosthenes, yang kedua ada menentukan panjang dan jari-jari bumi, yang ketiga ada saringan Eratosthenes, dan yang terakhir yaitu tentang geografi Eratosthenes. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi pertama, yaitu tentang biografi Eratosthenes. Eratosthenes, beliau lahir pada tahun 276 sebelum Masehi di Kyrene, sebuah wilayah yang terletak di Libya. Dia dididik di Akademi Athena pada tahun 245 sebelum Masehi. Setelah mendapatkan perhatian karena keahliannya, dia diundang oleh Firaun Ptolemeus III untuk menjalankan perpustakaan besar di Alexandria di Mesir. Ini adalah kesempatan besar dan Eratosthenes sangat senang menerima posisi itu. Setelah belajar di Alexandria dan Athena, Eratosthenes menetap di Alexandria sekitar 255 sebelum Masehi dan menjadi direktur perpustakaan besar di sana. Dia mencoba untuk memperbaiki tanggal peristiwa sastra dan politik sejak pengepungan Troy. Nah, selanjutnya Eratosthenes adalah seorang matematikawan. Dia juga dikenal sebagai seorang ahli yang menguasai geografi yang dikenal sebagai bapak geografi. Selain menjadi ahli matematika dan geografi, Eratosthenes juga seorang filsuf, penyair, astronom, dan ahli teori musik yang sangat berbakat. Eratosthenes tercatat sebagai orang perdana yang memikirkan sistem koordinat geografis. Sementara itu, dia juga dikenal dan tercatat sebagai orang yang pertama kali menghitung keliling bumi dan jari-jari bumi. Banyak sekali penemuan-penemuan Eratosthenes di berbagai bidang. Yang pertama, bidang geografi. Beliau menemukan sistem koordinat, keliling, dan jari-jari bumi. Yang kedua, di bidang matematika, beliau menemukan teori saringan Eratosthenes. Lalu, yang ketiga, di bidang astronomi, beliau mengemukakan jarak matahari dan bumi, lalu jarak bumi dan bulan. Seperti dijelaskan di sebelumnya, Eratosthenes mengemukakan teori tentang menentukan panjang dan jari-jari bumi. Sejarah penentuan panjang dan jari-jari bumi. Eratosthenes ketika menimba air di sumur melihat bayangan atau siluet yang terbentuk sama persis dengan posisi tubuhnya atau tidak mengalami distorsi. Artinya cahaya matahari turun secara vertikal ke bumi tegak lurus dengan tanah di sini. Dengan melihat salah satu sifat dari cahaya matahari yaitu menyebar di bumi sebagai garis yang sejajar, maka dapat dikonsepkan sebuah perhitungan matematis untuk mendapatkan jari-jari bumi. Selanjutnya, Eratosthenes menyewa seorang pengukur jarak dari Sina ke Alexandria dan memintanya menancapkan tongkat untuk mengukur sudut bayangan yang terbentuk. Perhitungan ini harus dilakukan pada tanggal 20 Juni sehingga dapat dibandingkan dengan keadaan saat matahari berada tepat di atas kota Sina. Jarak dari Sina ke Alexandria ialah sekitar 5.000 stadia, yang setara dengan 788,5 km. Dan sudut dari bayangan tongkat ke bumi ialah 7,2 derajat. Stadia ialah satuan Yunani kuno untuk ukuran panjang. Jika dikonversikan ke meter, 1 stadia sama dengan 157,7. Pembahasan selanjutnya tentang konsep perhitungan Eratosthenes. Kita bisa lihat dari gambar ilustrasi di atas, terdapat 2 buah garis kuning.
garis ini merupakan ilustrasi cahaya matahari yang menuju ke bumi. Keduanya ini merupakan garis-garis yang sejajar, sehingga berlaku sifat sudut-sudut pada garis yang sejajar. Kemudian, pada gambar juga terdapat garis hitam yang menghujam ke bumi, yaitu merupakan sebuah permisalan jika tongkat yang ditancapkan di kota Alexandria ini berukuran sangat panjang, sehingga mencapai inti bumi. Pada gambar ini ditandaikan dengan simbol yang berwarna merah. Dengan konsep ilustrasi ini, pengukuran jarak dari Syene ke Alexandria dan sudut dari bayangan tongkat di Alexandria, maka kita akan dapat memperoleh nilai jari-jari bumi secara matematis. Konsep utama perhitungannya ialah dengan membandingkan antara sudut total 360 derajat dengan keliling bumi. Diperoleh perbandingan sebagai berikut. 360 derajat sebagai sudut total per 7,2 derajat yang merupakan sudut bayangan tongkat bumi, sama dengan keliling bumi per 788,5 km. 360 derajat per 7,2 derajat sama dengan 2V dikali dengan R per 788,5 km. 2V kali R ini di sini sebagai rumus dari keliling bumi. Kemudian 360 derajat dibagi dengan 7,2 derajat akan diperoleh hasil 50. Kemudian kita kalikan dengan 788,5 km. Sama dengan 2V dikali R. Kemudian R sama dengan, sehingga akan diperoleh R sama dengan 39.425 km per 6,28. 6,28 ini kita peroleh dari 2 dikalikan dengan V, di mana V-nya itu 3,14. Sehingga R-nya akan diperoleh 6.277 km. Jadi, jari-jari dari bumi berdasarkan perhitungan dari Eratosthenes ini ialah 6.277 km. Dan angka ini hanya berbeda sedikit dari perhitungan modern, yaitu 6.357 km. Saringan Eratosthenes. Sebenarnya saringan Eratosthenes itu apa ya? Jadi, saringan atau tapis Eratosthenes adalah suatu cara untuk menemukan semua bilangan prima di antara satu dan suatu angka n. Tapis ini ditemukan oleh Eratosthenes, seorang ilmuwan Yunani kuno. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana dan paling cepat untuk menemukan bilangan prima. Sebelum tapis Atkin yang ditemukan pada tahun 2004, tapis Atkin merupakan cara yang lebih cepat untuk menemukan bilangan prima. Namun, cara ini lebih rumit dibandingkan dengan tapis Eratosthenes. Saringan Eratosthenes. Berikut ini adalah teknik penggunaan saringan Eratosthenes. Contohnya, misalkan kita hendak menemukan semua bilangan prima di antara 1 sampai suatu bilangan bulat n. Langkah yang pertama, tulis semua bilangan mulai dari 1 sampai n, lalu misalkan ini adalah daftar A. Langkah kedua, buat suatu daftar yang masih kosong. Sebut saja daftar B. Langkah ketiga, coret bilangan 1 dari daftar A. Langkah keempat, lalu tulis angka 2 pada daftar B, lalu coret angka 2 dan semua kelipatannya dari daftar A. Langkah kelima, bilangan pertama yang belum tercoret dari daftar A, misalnya angka 3. Angka 3 kan adalah bilangan prima. Tulis bilangan ini di daftar B, lalu coret bilangan ini dan semua kelipatannya dari daftar A. Langkah ke-6, ulangi langkah ke-4 sampai semua bilangan di daftar A sudah tercoret. Setelah selesai, semua bilangan di daftar B adalah bilangan prima. Baik, selanjutnya ada geografi Eratosthenes. Saat menjabat sebagai kepala perpustakaan dan sarjana di perpustakaan Alexandria,
Eratosthenes menulis sebuah risalah komprehensif tentang dunia, yang disebutnya geografi. Dalam bahasa Yunani, geografi berarti menulis tentang dunia. Selanjutnya, ada karya Eratosthenes, buku pertama geografi, berisi ringkasan pekerjaan geografis yang ada, dan spekulasi Eratosthenes tentang sifat planet bumi. Dia percaya itu adalah orbit tetap yang perubahannya hanya terjadi di permukaan. Buku kedua geografi menjelaskan perhitungan matematis yang dia gunakan untuk menentukan keliling bumi. Buku ketiga berisi peta dunia di mana daratan dibagi menjadi beberapa negara. Ini adalah salah satu contoh geografi politik yang paling awal. Nah, selanjutnya ada peran Eratosthenes dalam geografi. Yang pertama, mengukur panjang meridian bumi. Selain itu, dia juga menemukan sistem garis lintang dan garis bujur yang menjadi acuan peta dunia. Yang kedua, meyakinkan bahwa bumi berbentuk seperti bola. Yang ketiga, Eratosthenes menghitung panjang meridian bumi dengan metode geometri dan trigonometri. Ia melakukan pengamatan matahari di dua tempat, yaitu Shen dan Alexandria. Shen saat ini dikenal dengan Aswan. Setiap satu hari dalam satu tahun, pada puncak tengah hari, matahari akan bersinar tegak lurus. Ini berbeda dengan kebanyakan hari yang biasanya matahari akan bersinar sedikit miring. Hal tersebut diamati dari jatuhnya bayangan. Eratosthenes menyimpulkan bahwa pada satu hari, matahari berada tepat di atas kepala. Satu hari ini biasanya akan jatuh di antara 20 Juni sampai 22 Juni setiap tahunnya. Pada tempat kedua, di Alexandria, ia juga mengamati hal yang sama. Bedanya matahari yang ia amati jauh lebih selatan dibandingkan lokasi sebelumnya. Dengan mengetahui fakta tersebut, jarak antara Alexandria dan Shen, serta mengetahui lengkung bumi, Eratosthenes berhasil menghitung panjang meridian bumi.